Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fiarape. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 24 dari kelanjutan Battletrop Devon ini, atau alur cerita Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan juga sang permaisuri Chen Xianyuan sekarang memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Yang jelas tempat itu adalah di mana tempat pertama kali permaisuri bertemu dengan Junsang. Namun, di tengah-tengah perjalanan, Xiaoyan merasa ada yang membuntuti mereka. Xiaoyan pun lalu berkata kepada sang permaisuri, "Permaisuri, sepertinya ada orang-orang yang mengikuti kita," ucap dari Xiaoyan. Namun, saat ini Bingyu tuh sama sekali tidak memperlambat kecepatannya. Itu jelas bahwa Bingyu ini hanya mendengarkan perintah dari permaisuri saja. Xiaoyan pun hanya bisa melongo. Sementara itu, permaisuri menutup mulutnya karena tersenyum dengan lembut. Hanya dengan menepuk kelinci Bingyu ini, kecepatan kelinci Bingyu pun melambat. Sepertinya pria ini memang benar-benar merepotkan, gumam dari si kelinci Bingyu. "Hei, aku bisa mendengar ucapanmu itu," ucap dari Xiaoyan. Tatapan mata Xiaoyan lalu menoleh ke arah belakang. Tetapi saat ini sosok di belakang mereka sudah mendekat dengan sangat cepat. Sosok Xiaoyan pun lalu melesat dan menatap beberapa orang dengan sangat dingin sekarang. "Aku akan memberi kalian kesempatan untuk memilih. Kalian ingin pergi atau dibunuh olehku," ucap dari Xiaoyan. "Hah, manusia sampah sepertimu berani-beraninya berbicara seperti itu kepada kami," ucap dari orang-orang itu. Tetapi pada saat berikutnya, ketika Xiaoyan melangkah keluar, dia langsung meledakkan auranya. Dengan kekuatan Xiaoyan dan juga Yaoyan, fondasi sumber gasnya langsung menembus angka 100 juta dalam sekejap. Dan di dalam kegelapan langit, sosok Xiaoyan seperti matahari yang bersinar terang. Otomatis, mungkin adegannya akan seperti Xiaoyan ini seperti dewa mungkin. Xiaoyan tidak banyak berbicara omong kosong dengan mereka kali ini. Dan sumber gas yang agungnya berubah menjadi nyala api yang sangat mengerikan, mengalir ke arah pedang Bang Wang Quanzongnya. "Kalau begitu kalian bersiaplah," ucap dari saya. Lautan api dan petir yang mengerikan pun meraung ke arah orang-orang. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan lalu tersapu bersama dengan lautan apinya ke arah langit. Di langit yang sangat gelap ini, cahaya Yao Bing tiba-tiba bersinar dan sangat menyilaukan. Orang-orang pun lalu membeku untuk sesaat, dan mereka hanya bisa melihat nyala api dan petir yang membumbung ke arah mereka. Dadiduk, buar. Beberapa orang terpental ke belakang, dan ini adalah suara petir yang real. Beberapa orang lalu terpental ke belakang. Sosok Xiaoyan pun melesat lagi. Dia sepertinya akan membunuh mereka semua. Tetapi ada rasa krisis bahaya yang menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan segera berhenti dan kemudian dia berbalik dengan tiba-tiba. "Sepertinya ada sesuatu yang aneh," ucap dari Xiaoyan. Begitu Xiaoyan menoleh, dia melihat sebuah lubang yang muncul di udara. Dan ada kekuatan hisap dari lubang itu. Dan lubang itu akan menelan sang permaisuri yang duduk di atas Bingyu tu. Bingyu sudah mulai melambat dan mundur, tetapi hisapannya ini sangatlah kuat. Mungkin hanya seseorang petarung immortality saja yang bisa membentuk lubang teleportasi seperti itu. Pada saat yang sama, semua orang yang baru saja dikendalikan oleh Yao Bing sudah pulih kembali. "Ayo kita hentikan dia. Leluhur Kang Sun pasti akan berhasil menangkap sang permaisuri dalam waktu yang singkat." Semua orang lalu berteriak dengan keras. Dan kemudian mereka melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan berbalik secara perlahan. Matanya menatap ke arah orang-orang yang sedang melesat ke arahnya. Matanya penuh dengan niat membunuh yang sangat kuat. Xiaoyan kembali memegang Bang Wang Quanzong miliknya. Dia bisa menggunakan labu bau bermata 9 untuk membunuh mereka semua. Tetapi
Itu agak tidak masuk akal bagi Xiaoyan sendiri. Jadi, pilihan terbaik adalah menyelesaikan mereka dengan tangannya sendiri. Karena tujuan utama Xiaoyan memang bertarung dengan mereka untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi Xiaoyan tidak akan menggunakan labu bow bermata 9 ini jika tidak terlalu terdesak. "Permaisuri, sepertinya dia ingin melindungimu," ucap dari Bing Yutu. Bing Yutu pun lalu mengerahkan kekuatannya dan hendak menyingkirkan lubang yang menghisap mereka berdua. Tetapi pada saat ini, ada sebuah telapak tangan yang mencuat dari lubang itu dan mencoba meraih sang permaisuri. Sementara itu, sang permaisuri masih duduk bersila di punggung Bing Yutu tanpa melakukan gerakan apapun. "Chen Xuanyuan, Kang Sun ada di sini untuk membalaskan dendamnya kepadamu," ucap dari suara yang tiba-tiba terdengar dari lubang teleportasi itu. "Kang Sun, kamu pasti terlalu lemah. Bahkan aku sendiri lupa dengan nama itu," ucap dari sang permaisuri. "Kamu pasti masih ingat dengan aliansi penusuk awan, bukan? 10.000 orang aliansiku telah dihancurkan olehmu," ucap dari suara itu lagi. "Hah?" Permaisuri pun lalu berpikir sejenak. "Apakah kamu sudah ingat? Aku di sini karena untuk memberikan penghormatan kepada jiwa-jiwa orang yang telah kamu bunuh," ucap dari Kang Sun. "Maaf, sepertinya aku benar-benar tidak ingat kepadamu. Mungkin aku telah melakukan banyak hal buruk ya di masa lalu," jawab dari sang permaisuri. Telapak tangannya yang menonjol dari lubang teleportasi itu lalu merentangkan jari-jarinya. Dan jari-jarinya berubah menjadi cakar yang sangat tajam. Dan lalu melesat menuju sang permaisuri yang ada di atas Bing Yutu. Saat melihat cakar yang tajam itu akan mengenai sang permaisuri, mata Bing Yutu segera berubah menjadi merah. Dan dia sepertinya akan menggunakan nyawanya sendiri untuk melindungi sang permaisuri bagaimanapun caranya, walaupun dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Wuss, cakram tajam itu pun lalu melesat dan tiba-tiba menjadi lambat dalam sekejap mata. Bing Yutu pun terkejut karena pada saat ini dia sama sekali belum melakukan apa-apa. Namun cakar tajam itu tiba-tiba berhenti. Lalu ada hembusan angin yang bersiul dan kemudian sebuah bayangan hitam melesat bertabrakan dengan cakar hitam itu. Suara ledakan pun menyebar dan adegan ini membuat Bing Yutu sedikit bergetaran disertai dengan petir-petir yang real ini. Dia menoleh untuk melihat ke tempat Xiaoyan berada. Tetapi Xiaoyan masih bertarung dengan sengit dengan sekelompok orang yang di saat bersamaan. Dan sosok yang menyelamatkan permaisuri ini tentulah bukanlah Xiaoyan. "Siapa kamu?" ucap dari Bing Yutu. Matanya terfokus pada sosok yang saat ini menghadapi cakar hitam itu. Dan pada saat ini cakar tajam itu pun runtuh dan akhirnya meledak dengan sangat keras. Buar, seseorang petarung immortal. Aku tidak menyangka akan ada seseorang petarung immortal yang akan membantumu. Namun aku tidak pernah melihat orang ini sebelumnya. Apakah permaisuri mengenal dia? Tanya dari Bing Yutu. Aku juga tidak mengenalnya, jawab dari sang permaisuri. Siapa kamu? Saat ini aku hanya ingin berurusan dengan sang permaisuri saja. Aku harap kamu jangan ikut campur dengan urusanku, ucap dari Kang Sun. Akulah yang akan melindunginya. Pergilah dari sini, atau kamu akan mati, ucap dari sosok yang tiba-tiba muncul ini. Petarung immortality yang sombong. Jika kamu sedang mencari kematian, maka aku akan memberimu kematian yang kamu inginkan itu, ucap dari Kang Sun kembali. Kemudian Kang Sun pun melesat keluar dari lubang itu. Sedangkan sosok yang tiba-tiba muncul ini ternyata itu adalah sosok klon dewa asli milik Xiaoyan. Saat Kang Sun keluar dari lubang itu, ada aura yang sangat kuat yang menyebar darinya. Penampilannya sangat aneh dan ada tanduk yang tumbuh di atas kepalanya. Jelas dia ini bukanlah seseorang manusia. Sekarang aku ingin membunuh permaisuri Xuanyuan. Jika kamu berani menghentikanku hari ini, kamu juga akan ikut mati bersamanya, ucap dari sosok yang menatap ke arah
klon dewa asli dengan sangat dingin ya tatapannya. Namun ketika dia baru saja mengucapkan kata-kata itu, klon dewa asli langsung menyerang ke arahnya. Saat melihat klon dewa asli ini menyerang, aura yang kuat lalu menyebar dari tubuh Kang Sun. Energi iblis merasuki tubuhnya. Sisik di tubuhnya terus tumbuh dan dia merasakan darah yang kuat dari klon dewa asli ini. Jadi dia sangatlah berhati-hati sekarang dengan mengeluarkan sisik atau armor di tubuhnya. Lengannya lalu tiba-tiba membengkak dengan sangat cepat. Dan seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh bintang. Dia juga mengeluarkan kekuatan fisik yang tidak lemah. Tetapi dibandingkan dengan kekuatan klon dewa asli, masih ada celah yang besar di antara keduanya. Kedua tinju itu pun beradu. Dan ada sepasang sarung tinju berwarna gelap yang muncul. Saat menghadapi klon dewa asli, garis otot di lengannya tiba-tiba membengkak. Dan sinar kekuatan immortality mengalir dari sarung tinjunya. Buar! Klon dewa asli pun muncul dalam sekejap mata. Tinju yang tanpa tekanan fluktuasi kekuatan sumber gas menyapu. Tinju kedua belah pihak ini bertabrakan dengan tiba-tiba. Dan dampak yang sangat kuat pun tersapu. Dan keduanya tiba-tiba membeku. Tetapi pada saat berikutnya, Kang Sun terkejut. Seteguk darah disemburkan keluar dari mulutnya. Klon dewa asli ini menyerang lagi. Kang Sun pun segera menstabilkan tubuhnya. Dan sekali lagi mereka beradu pukulan. Dadeduk, beng. Buar. Meskipun keduanya tampak saling memukul, kekuatan pukulan klon dewa asli ini benar-benar luar biasa. Dan sarung tangan Kang Sun pun saat ini telah berubah bentuk. Prak, prak. Di saat berikutnya, sarung tinju Kang Sun ini pun meledak secara langsung. Sepertinya kekuatan klon dewa asli ini memang sangat luar biasa. Namun kekuatanmu sebenarnya juga cukup lumayan, ucap dari klon dewa asli. Tidak heran mengapa pada awalnya Kang Sun berpura-pura menjadi misterius. Ternyata kekuatan immortal ini didapatkan dengan menggunakan semacam metode rahasia. Jadi kekuatan immortality-nya ini hanya bersifat sementara saja. Saat ini, dada Kang Sun sudah cekung. Meskipun kecepatan pemulihnya cepat, kekuatannya semakin lemah. Dan kekalahannya pun tidak akan bisa dihindari lagi. Tangan dan kakinya sudah putus semua. Dadanya cekung. Klon dewa asli lalu mengulurkan tangannya dan mencengkeram kepala Kang Sun dengan sangat erat. Buar! Kelima jari dari klon dewa asli secara bertahap lalu mengarahkan kekuatan yang sangat kuat. Dan Kang Sun pun lalu menjerit kesakitan. Tunggu dulu, jangan bunuh aku. Buar! Sebelum Kang Sun selesai berbicara, kepalanya sudah dihancurkan seperti buah semangka yang diremas. Sudahlah, kamu tidak perlu berbicara omong kosong lagi, ucap dari klon dewa asli. Sementara itu, di pertarungan Xiaoyan, meskipun agak sangat lama, Xiaoyan akhirnya bisa membunuh semua musuh-musuhnya tanpa terkecuali. Kecepatan pemulihan Kang Sun yang mengerikan membuat tubuh fisiknya pulih dengan sangat cepat. Dan pada saat ini, dia ingin segera melarikan diri. Tetapi klon dewa asli tidak akan memberinya kesempatan untuk pulih. Dia terus memukuli tubuh Kang Sun. Dengan kecepatan kehancuran lebih jauh daripada kecepatan pemulihannya, saat ini Kang Sun benar-benar terpojokan. Dan pada saat yang bersamaan juga klon dewa asli memukuli Kang Sun dengan terus dan terus menerus. Tiba-tiba cahaya putih pun melesat. Dan klon dewa asli harus mundur untuk menghindarinya. Pada saat dia menghindar, ada sebuah lubang yang muncul lagi di udara. Dan lubang itu segera mengambil sisa jiwa Kang Sun dan pergi dari sana. Kemudian, sosok yang muncul dari lubang itu, ternyata ada sosok yang muncul dari lubang itu. Siapapun yang berani menyerang orang-orangku, maka dia harus dibunuh, ucap dari sosok itu. Sosok yang baru muncul ini memiliki aura yang sangat kuat. Shen juga tidak menyangka bahwa akan ada petarung immortality lainnya yang akan muncul di sini. Tetapi Kang Sun memang tidak bisa dianggap sebagai petarung immortality karena kekuatan aslinya telah terungkap sekarang.
Lagi-lagi ada orang kuat lainnya yang muncul, ucap dari Xiaoyan. Ada apa denganmu? Dengan orang ini di sini, maksudnya klon dewa asli, tentu saja dia bisa menyelesaikan dengan mudah, ucap dari Bing Yutu yang melihat pertempuran itu. Shen tertegun sejenak saat mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak banyak berbicara. Lupakan saja, aku akan bertarung dengan cepat. Jika kita berlarut-larut seperti ini, akan semakin banyak orang yang mengejar kita dan mencoba untuk membunuh kita di sini, jawab dari Xiaoyan. Kemudian, Shen menoleh kepada Yuan Er. Yuan Er, apakah orang-orang dari istana berburu ini memiliki dendam pribadi terhadapmu? Tanya dari Xiaoyan. Pemimpin istana dewa berburu telah dibunuh oleh permaisuri di masa lalu, ucap dari Bing Yutu. Apa? Benarkah? Kalau begitu, aku tidak perlu bersikap sopan kepada mereka, jawab dari Xiaoyan. Kemudian Shen pun langsung melesat. Apa yang akan kamu lakukan? Jika dia berani mendekat ke arah sana, bukankah itu akan membunuhnya? Orang yang baru muncul ini terlalu kuat untuk dikalahkan, ucap dari Bing Yutu. Namun, sang permaisuri tidak banyak bicara dan matanya yang indah selalu tertuju kepada Xiaoyan. Sosok yang baru saja muncul ini duduk di atas seekor binatang terbang. Sosok itu secara perlahan menoleh dan menatap ke arah Xiaoyan. Kemudian, sebuah tekanan yang sangat kuat menyelimuti tubuh Xiaoyan. Xiaoyan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Lalu ada tanda dewa jahat di dahinya yang berkedip. Xiaoyan sepertinya ingin menggunakan skill pembentuk kehidupan. Dan kemudian tubuh klon dewa asli dan juga Xiaoyan menjadi tumpang tindih. Keduanya telah menjadi satu. Sementara itu, Bing Yutu dan juga permaisuri terkejut saat melihat adegan ini. Mungkinkah Xiaoyan ini seseorang fight tingkat bintang 7? Hanyalah sebuah klon saja, dan sosok yang aslinya itu adalah berkekuatan immortality, dan ini dia yang sebenarnya, ucap dari sang permaisuri. Karena biasanya klon itu akan lebih lemah daripada tubuh aslinya. Namun tidak dengan Xiaoyan ini. Xiaoyan terbalik, tubuh asli yang lebih lemah daripada klonnya. Sementara itu Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya, dan kekuatan yang kuat pun meledak seketika. Meskipun saat ini kamu menjadi sangat kuat, tetapi di mataku, kekuatan seperti itu masih tetap sampah, ucap dari sosok itu. Xiaoyan lalu mengangkat telapak tangannya secara perlahan. Ada 3 jenis api yang berbeda muncul di telapak tangannya. Aku harap kekuatanmu itu akan bisa lebih besar daripada mulutmu, ucap dari Xiaoyan. Lalu api di tubuh Xiaoyan pun meletus seketika. Dan 3 warna api pun muncul di sana. Tidak hanya itu, petir hitam dari Sutian Lei pun juga telah bersinar di dalam nyala api ini. Momentum yang kuat pun meledak dari tubuh Xiaoyan. Sosok yang sedang duduk di atas binatang terbang itu sedikit terkejut. Itu karena dia merasakan aura yang sangat berbahaya kepada Xiaoyan ini. Namun meskipun begitu, dia masih sangat yakin bahwa kekuatannya lebih unggul daripada Xiaoyan ini. Perkenalkan, namaku adalah Feng Tao, dan aku berasal dari istana dewa berburu, ucap dari Feng Tao. Ternyata Feng Tao ini cukup sopan. Saat pertarungan akan terjadi, dia mengepalkan tinjunya kepada Xiaoyan. Dan tentu saja, tujuan sebenarnya memperkenalkan diri ini adalah supaya Xiaoyan ini takut ketika dia menyebut nama dewa berburu. Terlebih lagi, ketika dia melihat Xiaoyan, dia merasa sangat asing. Dan dia belum pernah melihat petarung seperti Xiaoyan ini sebelumnya. Namaku adalah Xiaoyan, jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan juga memperkenalkan dirinya. Tetapi dia memberitahu Feng Tao bahwa dia berasal dari dunia Senki. Feng Tao sedikit mengkerutkan keningnya. Dia jelas merasa sangat asing dengan nama Xiaoyan ini. Feng Tao tiba-tiba menatap ke arah permaisuri. Kali ini, aku akan menganggap masalah ini sudah berakhir, ucap dari Feng Tao. Apa yang sedang kamu katakan? Apakah kamu bercanda? Orang-orangmu barusan mengejar dan mencoba untuk membunuhku. Lalu bagaimana mungkin masalah ini bisa selesai begitu saja? Jawab dari sang permaisuri. Apakah kamu takut padaku? Tanya dari Xiaoyan sambil memandang ke arah Feng Tao. Feng Tao awalnya tidak marah kepada Xiaoyan ini.
Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan memprovokasinya seperti itu. Ditambah lagi dengan perkataan permaisuri. Kemarahan Feng Tao pun tiba-tiba melonjak. Awalnya aku memang ingin membiarkanmu hidup hari ini. Tetapi sekarang sepertinya itu tidak perlu dilakukan lagi. Kalau begitu, marilah kita bertarung. Jawab dari Feng Tao. Itulah yang aku inginkan. Karena akan terlalu membosankan jika kamu pergi tanpa melakukan perlawanan. Xiaoyan melangkah maju dan seluruh tubuhnya langsung terbungkus oleh api. Dalam sekejap mata, dia pun langsung melesat seperti meteor yang telah terbakar dan langsung mendekati Feng Tao. Xiaoyan mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Feng Tao pun tidak mau kalah saat ini. Tidak ada sumber gas yang melonjak di belakang tubuh Feng Tao. Hanya ada cahaya keemasan yang bersinar di tubuhnya. Cahaya itu bahkan tidak terlihat megah seperti sumber gas milik Xiaoyan. Kita lihat siapakah yang lebih kuat di antara kita, ucap dari Feng Tao. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan ini berhasil mengalahkan Feng Tao? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.